Hey guys, happy Sunday, this is Holly speaking. How are you doing? I hope you guys are blessed today. Jadi dalam video ini kita akan membahas cara cepat belajar bahasa Inggris versi aku, Ki Agus Nurholis. Jadi dalam video ini kita akan menggunakan bahasa Indonesia aja ya guys, atau mungkin nanti sedikit di mix menggunakan bahasa Inggris. Dan juga untuk durasi video ini sendiri akan sedikit lebih panjang, maka aku akan letakkan di IGTV atau Instagram TV. Oke, dan di sini aku juga sudah punya kertas, oke, yang terdiri dari 10 poin penting yang aku catat berdasarkan pengalaman aku juga nih ketika aku sedang belajar bahasa Inggris pada masa itu, dan juga sekarang tentunya aku juga tetap belajar bahasa Inggris, oke? Kita harus tetap belajar dan jangan ada rasa puas, oke gitu guys, dalam menuntut ilmu tentunya. Alright, jadi kita langsung aja mulai, oke? Jadi berbicara mengenai bahasa Inggris tentunya menurutku pribadi bukanlah sesuatu yang mudah, oke? Jadi untuk belajar bahasa Inggris diperlukan ketekunan dan juga konsistensi. Di sini kamu harus benar-benar konsisten, harus tetap belajar seperti itu untuk bahasa Inggris. Karena kan bahasa Inggris sendiri memang juga dipengaruhi oleh zaman kan. Jadi semakin lama maka akan ada semakin banyak kosakata baru yang muncul untuk bahasa Inggris ini. Bukan hanya bahasa Inggris ya, tapi juga bahasa-bahasa yang lainnya, misalnya bahasa Arab, bahasa Mandarin, dan juga bahasa yang populer yang banyak dipelajari banyak orang sekarang. Oke, jadi sorry ya kalau video ini agak sedikit berisik dan juga ya ada banyak suara-suara asing gitu ya, karena kan memang aku sedang berada di taman nih hari ini, memang sedang cycling. Ini adalah hari Minggu, so this is the best day for me, okay? Right. Jadi untuk video ini juga kita akan buat secara relax saja ya guys ya, secara santai gitu, nggak perlu ada slide seperti yang video-video sebelumnya. Dan juga mungkin untuk proses editing dari video ini sendiri aku akan resize videonya aja atau tambahin sedikit stiker-stiker gitu aja. Oke, jadi mari kita lanjut ke kita mulai ke poin pertama. Oke, di sini aku punya catatan tadi yang sudah aku ucapkan sebelumnya. Tentukan niat. Itu adalah poin pertama, tentukan niat. Oke, jadi kalau kamu ingin belajar, bukan hanya belajar bahasa Inggris sih, tapi semua ilmu pengetahuan, niat dulu nih. Tentunya niatnya harus bagus, oke? Jangan gini nih, misalnya contoh, aku mau belajar bahasa Inggris biar aku kelihatan keren, biar aku bisa pamerin nih ke semua orang, ke teman-teman atau semua orang-orang lain, agar aku terlihat hebat bisa bahasa Inggris gitu. Oh no, for me that's not a good idea, oke? Itu bukan sesuatu yang baik, oke guys? Jadi kalau kamu ingin belajar, niatnya juga harus bagus. Misalnya aku ingin belajar bahasa Inggris agar aku bisa mengeksplor banyak ilmu pengetahuan yang aku dapatkan. Kan karena banyak juga nih, misalnya dari artikel atau sumber-sumber ilmu yang bukan hanya dari Indonesia, namun juga dari luar negeri yang tentunya mereka menggunakan bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Dan juga misalnya aku ingin belajar bahasa Inggris agar aku bisa menularkan ilmu yang aku miliki kepada orang lain. Ya, membagikan ilmu yang aku miliki kepada orang lain sehingga lebih bermanfaat. Bukan hanya aku yang bisa berbahasa Inggris, namun orang lain juga nantinya bisa berbahasa Inggris. Jadi seperti itu, oke? Dari niat dulu, kalau niatnya baik ya insya Allah kedepannya akan baik, oke? Yang kedua, jadi untuk poin kedua di sini, pelajari kata-kata bahasa Inggris. Ya, betul sih guys, aku juga memang mengalami. Ya memang karena tips ini juga berasal dari pengalaman pribadi aku kan. Kita harus mempelajari kata-kata bahasa Inggris seperti itu guys. Kalau misalnya kamu ada yang nggak ngerti atau gimana, kamu bisa cari kamus, oke? Kamus, ya baik kamus yang berbentuk fisik atau kamus online, kan sudah ada banyak sekarang layanan online untuk bahasa Inggris juga. Kamu bisa explore di sana apa yang kamu nggak ngerti, kemudian cari atau browse di internet gitu. Ya nanti itu akan bermanfaat sih untuk kamu, oke? Jangan males, oke? Tetap konsisten, itu adalah kuncinya. Yang ketiga, untuk poin ketiga adalah menonton film bahasa Inggris tanpa subtitle Indonesia. Ya, ini adalah hal yang aku lakukan nih. Kamu harus bisa nih menonton film tanpa subtitle Indonesia. Oke, ada banyak sih layanan streaming layanan streaming untuk film ya. Aku contohin aja misalnya Disney Plus, bukan endorse, oke? Netflix. Jadi kamu di sana tuh kamu punya subtitle. Oke, sorry, kita pause bentar, oke? Alright, aku sedang berada di sini nih guys. Sebelumnya, oke, jadi banyak memang anak-anak motor. Sekarang ini sudah agak siang juga sih situasinya sekarang. Oke, kita kembali, oke. Menonton film bahasa Inggris tanpa subtitle Indonesia, oke. Jadi kembali lagi, ada banyak layanan streaming. Misalnya nih, bukannya endorse ya, aku nggak di endorse oleh siapapun. Disney Hotstar atau Netflix yang menyediakan movie dengan subtitle, oke? Jadi di sana kalau kamu memang ingin pakai subtitle bahasa Inggris, bukan subtitle bahasa Indonesia. Karena itu nanti akan membiasakan kamu dan juga melatih kemampuan kamu dalam
memahami bahasa Inggris juga seperti itu. Kan karena kalau di movie kan biasanya kebanyakan pakai Amerika, dan juga mereka tuh kalau speaking itu memang lebih cepat gitu ya. Nanti ya kamu harus pandai-pandai deh lihat subtitlenya, dan juga cocokin dengan orang yang sedang ngomong seperti itu. Oke, jadi nonton film atau movie bahasa Inggris tanpa subtitle Indonesia. Oke, biasakan pakai subtitle Inggris, atau kalau memang sudah pro nih, kamu bisa gunakan subtitle atau tanpa subtitle, sorry, oke? Nggak usah dinonaktifin aja subtitlenya. Kita lanjut ke poin selanjutnya. Poin keempat, membaca literatur bahasa Inggris. Oke, memang sih kalau di Indonesia minat membaca masyarakat masih kurang, oke? Tapi ya, mulai sekarang kamu harus rajin membaca, oke? Karena dengan membaca kamu akan mendapatkan pengetahuan lebih banyak. Dan apalagi bagi kamu nih yang ingin belajar bahasa Inggris, tentunya kamu harus banyak-banyak membaca literatur dari membaca literatur berbahasa Inggris, oke? Ya, apapun itu, sesuatu yang dapat kamu baca, apakah itu memang benar-benar untuk membaca memang untuk belajar atau mencari ilmu, oke? Atau hanya sekedar rekreasi. Jadi baca literatur menggunakan bahasa Inggris. Dan juga yang selanjutnya kita masuk ke poin kelima, oke? Pelajari arti bahasa Inggris yang tidak tahu, lalu hafalkan, sorry. Ya, seperti itu, oke? Aku juga ngalamin yang ini. Kalau kamu tidak tahu bahasa Inggris suatu benda gitu, kamu ya harus cari di kamus, oke? Baik kamus offline atau fisik, atau juga kamus online seperti itu. Cari apa yang kamu nggak tahu, terus terjemahin ke bahasa Indonesia, lalu hafalkan. Dan bila perlu, kamu juga harus menghafal juga pronunciation, atau bagaimana cara native speaker mengucapkan kata itu. Oke, seperti itu. Ya, memang sih kalau misalnya dilihat, aduh sulit, bosen deh mau ngapal. Tapi itulah salah satu cara. Aku juga ngelakuin cara yang itu, dan juga harus konsisten, oke? Cari kata yang kamu nggak ngerti, cari di kamus, kemudian hafalin. Gitu, oke? Aku dulu sih biasanya mencari kata-kata baru, minimal setiap hari itu harus ada kata baru yang aku temuin dalam bahasa Inggris. Oke, jadi itu untuk memperkaya kosakata atau vocabulary kamu, khususnya dalam berbahasa Inggris. Selanjutnya kita masuk ke poin keenam, oke? Menulis sesuatu dalam bahasa Inggris. Ya, menulis sesuatu dalam bahasa Inggris ini akan melatih skill writing atau menulis kamu, oke? Ya, karena jika kamu telah memiliki kosakata yang kaya gitu, yang sangat banyak, kamu bisa mengaplikasikannya dengan menulis. Jadi menulis menggunakan bahasa Inggris. Nggak apa-apa deh guys salah, karena kan kita tujuannya adalah untuk belajar. Nggak ada manusia yang sempurna, jadi kalau kita belajar pasti akan menemui kesalahan gitu. Jadi tetap belajar. Kalau ada yang dirasa memang salah, oke, masih kurang tepat bahasa Inggrisnya, terutama dalam writingnya, evaluasi diri kamu, dan tetap semangat. Seperti itu, oke? Tips dari aku yang ke-7. Oke, sorry guys, memang agak beda sih ya membuat video di sini, karena aku memang langsung nih dari kamera, langsung diupload nanti ke Instagram. Jadi yang selanjutnya adalah ke-8, oke? Oke, so berlatih berbahasa Inggris pada cermin atau diri sendiri. Gitu. Aku juga memang ngelakuin, tentunya. Ada cermin misalnya di rumah atau di kamar kamu nih, biasanya kamu punya cermin, ya latih diri kamu untuk berbicara di depan cermin. Itu untuk melatih speaking kamu dan percaya diri kamu guys. Ya apa saja sih, misalnya good morning, how are you doing, seperti itu di depan cermin. Kamu harus ya percaya diri dulu. Oke, percaya diri merupakan suatu hal yang penting juga dalam berbahasa Inggris gitu. Oke, jadi kalau ada cermin silakan bercermin di sana, ngaca, oke? Ngaca dan berbicara. Oke, lihat diri kamu di sana, dan juga itu akan menginspirasi kamu dan untuk membuat diri kamu semakin baik ke depannya, dan nanti kamu akan terpacu untuk meningkatkan kembali kualitas diri kamu, terutama ketika kamu belajar bahasa Inggris. Oke, seperti itu. Kamu juga dapat melihat secara langsung kan kalau ngaca atau bercermin gitu. Ya, kamu dapat melihat langsung nanti diri kamu seperti apa kalau kamu berbahasa Inggris, nanti ekspresi kamu gimana, atau kedengarannya aneh nggak gitu. Jadi kamu harus tetap evaluasi diri kamu, oke? Selanjutnya kita ada poin ke-9, jadikan kebiasaan. Memang benar nih guys, kalau kamu memang sudah berniat ingin belajar bahasa Inggris, jadikan itu sebagai kebiasaan, oke? Dimanapun atau di tempat apapun itu, seperti itu.
di kondisi seperti apapun kamu ya biasakan untuk menggunakan bahasa Inggris, oke? Kan karena kamu sedang belajar, ya, oh sorry, ada serangga tadi. Oke? Kamu harus membiasakan diri kamu dengan situasi bahasa Inggris seperti itu, guys. Seperti aku juga nih, aku tetap membiasakan diriku berbahasa Inggris. Sekarang di rumah aku sering berbicara sendiri juga menggunakan bahasa Inggris karena itu akan membiasakan diriku. Karena kan ya kalau di rumah sendiri kan nggak ada teman yang dapat berbicara bahasa Inggris. Namun kalau misalnya aku di tempat kerja, karena di sana aku memang diharuskan untuk berbahasa Inggris secara full. Jadi ya jadi lebih terbiasa aja. Oke, kalau memang kamu nggak punya teman ataupun apa untuk berbicara bahasa Inggris, oke, di rumah pun nggak apa-apa, dimanapun tempatnya itu nggak apa-apa. Mungkin nanti guys akan ada banyak nih misalnya nih cibiran atau hate speech dari orang bilang kamu lebay dan sebagainya, sok-sokan Inggris lah gitu. Ya aku juga ngalamin sih, sering dapatkan perlakuan yang seperti itu. Tapi kembali ke tujuan kita ingin belajar bahasa Inggris kan, kita ingin mengupgrade kualitas diri, oke, kita ingin menjadi lebih baik, oke, meningkatkan juga skill bahasa Inggris kita. Maka jangan malu, oke, terhadap apapun itu yang terjadi, oke, baik itu hate speech atau ya gimana sih nyinyiran orang atau kita sekarang sebutnya nyinyiran, oke. Ya, kamu harus tetap percaya diri apapun itu, oke. Aku pun ya seperti itu kan, aku di rumah juga sering menggunakan bahasa Inggris ya, meskipun orang di sekitar kadang nggak ngerti apa itu artinya. Yang penting aku pede aja dengan diri aku, oke. Ya seperti itu, kebiasaan, oke. Harus membiasakan diri, terutama dalam belajar bahasa nih guys, nggak hanya bahasa Inggris ya, bahasa apa aja itu, bahasa Arab, oke, bahasa Prancis, bahasa Mandarin, bahasa Tagalog atau yang di Filipina itu, ya kamu harus membiasakan diri kamu, oke, terbiasa dengan situasi seperti itu, atau dengan cara menonton movie atau film tadi, ya merupakan suatu cara agar kamu terbiasa untuk berbicara dalam bahasa Inggris, oke. Yang selanjutnya adalah poin ke-10, terus berlatih. Oke guys, kamu harus tetap berlatih dan tetap mengupdate, oke, apapun yang berhubungan dengan bahasa Inggris nih guys. Karena kan seperti ini juga nih, banyak juga nih orang yang pinter nih, grammarnya bagus, namun karena dia tidak membiasakan diri, karena dia juga jarang berlatih untuk speaking dan sebagainya, jadi ketika diajak orang ngomong dia terlihat kaku seperti itu, oke. Jadi kamu harus membiasakan segala skill nih ya, nggak hanya speaking namun juga grammar penting guys. Grammar dan speaking itu saling berhubungan, oke, dan menurutku itu menjaga keseimbangan satu sama lain, oke. Kalau kamu pintar grammar namun speaking kamu kurang, maka ya akan gimana ya, akan agak sia-sia juga gitu, agak sulit juga bagi kamu untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Dan meskipun begitu, walaupun kamu bagus nih speakingnya, namun kamu tidak memperhatikan grammar kamu atau tata bahasa Inggris kamu, dan juga vocabulary kamu masih kurang, kamu masih tetap harus berlatih, oke. Yang namanya belajar, kita memang harus tetap selamanya belajar guys. Nggak hanya misalnya gini, aku udah bisa bahasa Inggris, oke, aku nggak perlu lagi belajar. No, itu sesuatu yang salah, oke. Kita harus tetap belajar apapun itu, mau itu bahasa, mau itu matematika, mau itu seperti ilmu pengetahuan alam, ilmu sosial, teknologi, ekonomi dan sebagainya, oke. Harus tetap konsisten belajar dan berlatih, oke. Itu adalah caranya, oke. Dan juga nih guys, menurutku pentingnya bahasa Inggris, ya menurut aku nih, memang kamu harus benar-benar belajar bahasa Inggris minimal lah, oke. Kamu bisa bahasa Inggris secara pasif, karena kan sekarang nggak hanya nggak hanya dunia kerja, namun juga kan untuk berbagai macam aktivitas sekarang memang sudah banyak menggunakan bahasa Inggris, terutama kan karena kita sekarang hidup dalam perkembangan teknologi yang begitu pesat ya. Jadi semua dasar-dasarnya itu berbahasa Inggris gitu guys. Ya, yang seperti yang aku bilang tadi, kalau nggak bisa aktif, oke, minimal kamu bisa bahasa Inggris secara pasif. Ya, pada intinya sih memang kamu harus tetap berlatih. Berlatih gimana caranya, berusaha keras, konsisten agar kamu bisa berbahasa Inggris secara aktif gitu, oke. Pentingnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu merupakan standar bahasa sekarang, merupakan bahasa internasional. Jadi standar bahasa di dunia itu adalah bahasa Inggris, guys. Seperti itu, oke. Dan juga bahasa Inggris yang nggak hanya diperlukan ketika kamu untuk bekerja, namun ada banyak sekali bidang yang lain yang mengharuskan kamu untuk bisa berbahasa Inggris. Ketika kamu mau belajar, mau mendapatkan banyak sekali informasi atau ilmu pengetahuan pun, kamu seharusnya bisa berbahasa Inggris agar bisa memperluas
wawasan kamu seperti itu. Dan juga bahasa Inggris juga banyak sekali digunakan dalam berbagai macam bidang. Oke, misalnya seperti bidang pendidikan, teknologi, diplomatik, ekonomi, industri, ilmu pengetahuan dan juga yang lainnya. Oke. Ya, jadi itu aja tips dari aku Ki Agus Nurholis mengenai cara cepat belajar bahasa Inggris. Silahkan tulis komentar kalian guys di kolom komentar yang ada di bawah mengenai ide kamu, apa sih kesulitan kamu dalam belajar bahasa Inggris, dan juga hal-hal yang lainnya yang ingin kamu sampaikan, ataupun juga tips kedepannya video apa yang akan aku buat. Ya, karena video ini juga merupakan video yang video yang banyak di request oleh teman-teman nih. Oke, Holis bagaimana nih? Buat tips dong bagaimana cara untuk belajar bahasa Inggris, oke? Jadi ini adalah videonya. Ini untuk kamu yang mau belajar bahasa Inggris ataupun juga yang sudah bisa berbahasa Inggris. Silahkan tonton video ini. Dan juga guys, jangan lupa untuk di-share kepada keluarga, teman maupun orang terdekat. Ya, sharing is caring, so I love it. Oke, gimana nih? Aku juga punya rencana nih guys untuk video selanjutnya. Haruskah aku membuat video What's on my phone? Video What's on my phone itu sebenarnya aku banyak temuin juga di YouTube ya. Apa yang ada di handphone aku, jadi seperti itu. Aku sih rencana ingin buat video What's on my phone, namun menggunakan bahasa Inggris, atau nanti bisa juga di mix menggunakan sedikit bahasa Indonesia. Gimana nih? Jadi silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar yang ada di bawah ya. Oke, so tetap berada di akun Instagram aku, dan juga videonya tentunya akan aku upload di YouTube. Okay, so thank you so much for watching and thank you so much for your good attention. See you guys when I see you. Bye bye. Have a blessed day.